Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu, para ustadz, ustadzah, asatidz semua, kawan-kawan, masya Allah, kami mewakili Aksin Forum Maqasid Studies mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mari kita berucap alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan, masih diberikan iman, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua, tema pembicaraan kita pada malam hari ini yaitu sesi Bincang Maqasid seri yang ke-11 adalah tentang teleologi misi kenabian. Nah, gitu ya. Pembicaraan tentang teleologi misi kenabian ini bayangkan mencakup 12 poin. Saya belum pasti juga apakah kita bisa mengcover semua poin-poin yang berjumlah 12 ini dalam kurun waktu 30 menit lah ya untuk recording ini kira-kira. Tapi ya kita cobalah, kalau ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu, gitu saja ya. Baik. Oke. Jadi apa sebenarnya teleologi misi kenabian? Jadi teleologi itu bukan teologi ya. Kalau teologi itu kan ilmu tentang Tuhan. Theo Tuhan, logos adalah ilmu tentang Tuhan. Aqidah. Tapi kalau teleologi itu adalah ilmu tentang tujuan. Ilmul maqasid dalam disiplin keilmuan Islam ya disebut ilmul maqasid, maqasidus syariah. Nah, itu istilahnya dalam bahasa Inggris disebut teleology, yaitu the belief. Ini disebutkan dalam kamus Cambridge ya. The belief that everything has a special purpose or use. Artinya adalah teleologi itu satu sistem pemikiran dalam ilmu filsafat yang berpandangan bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini laisa abasan, artinya tidak mungkin begitu saja, artinya ya ada tujuannya. Segala sesuatu itu ada tujuannya, gitu loh ya. Luar biasa juga ya, saya baru mengetahui juga ya akhir-akhir ini tentang teleology. Ini istilah ini baru saya dapatkan ketika saya menulis abstrak gitu ya, menulis research proposal untuk ke Qatar itu. Dan kebetulan belum rezeki ya, tapi saya tahu istilah itu dari situ, teleology gitu ya. Jadi apa yang disebut teleologi misi kenabian? Artinya adalah bahwasanya dibalik diutusnya para nabi dan rasul, nabi-nabi yang berjumlah 124.000 itu, dan juga para rasul dari Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad, semuanya diturunkan itu mempunyai tujuan, gitu loh. Mempunyai tujuan, bukan kok cuman turun begitu saja, bukan hanya diutus begitu saja, ada tujuannya. Nah, saya mencoba merangkum, saya pikir tidak hanya ini ya, dari hadis kita bisa juga mendapatkan rujukan seperti innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kan jelas sekali ya, ada lam,
adalah mutaklil li utammima. Masya Allah. Itu kan jelas sekali menunjukkan tujuan. Artinya tujuan boistu, tujuan saya diutus kata Rasulullah adalah li tatmimi makarimil akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak. Tetapi untuk sementara ini kita batasi pada apa yang tersebut dalam Al-Qur'an, gitu ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sebagai basyiran wa nadhiran. Jadi apa namanya? Basyiran itu kan hal, gitu kan ya. Nah, sebagai itu maksudnya kami menurunkan kamu dengan sesungguh-sungguhnya. Itu sebagai apa? Basyiran wa nadhiran. Itu dalam Fatir 24. Ada juga dalam Al-Fat, yaitu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Banyak sekali kita menjumpai redaksi dalam Al-Qur'an yang mensifati diutusnya Rasul itu sebagai mubasyir wa imma nadhir. Mubasyir itu apa? Yaitu membawa busyra. Busyra itu apa? Busyra itu adalah berita gembira. Nah, nadhir itu sebagai pembawa apa? Sebagai pembawa peringatan. Gitu ya. Nah, kira ada basyiran, ada nadhiran. Selain itu yang kedua yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini rahmah, kehadiran Rasulullah, kehadiran para nabi dan rasul sebelum Rasulullah itu sebagai rahmah, sebagai wujud kasih sayangnya Allah kepada manusia. Itu dalam alam ya. Lalu ada juga illa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran. Oh, ini basyiran wa nadhiran lagi. Yang ini kafatan linnas gitu ya. Jadi itu yang saya rangkum dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an sehingga saya bisa untuk sementara ini yang saya temukan ya, hikmah dan tujuan dibalik diutusnya para nabi dan rasul itu, terutama Rasulullah Muhammad dalam hal ini ya, itu punya 3 aspek. Ini sudah kita sebutkan pada minggu kemarin ya, basyiran wa nadhiran. Nah, yang belum adalah kafatan linnas, rahmatan lil alamin. Tetapi tentang pembahasan basyiran wa nadhiran itu luas sekali sehingga belum selesai, maka kita lanjutkan pada malam hari ini. Gitu ya. Kafatan linnas tentang universalitas apa namanya syariatnya Nabi Muhammad. Itu juga tentang rahmatnya, rahmatan lil alaminnya apa namanya syariatnya Nabi Muhammad. Gitu ya. Ada tiga, insya Allah pada minggu yang akan datang. Nah, oke. Jadi basyiron wa nadhiran tadi itu bisa kita bagi menjadi 3 tahapan. Jadi tahapan teleologis dibalik diutusnya Rasul, para nabi dan rasul, terutama dalam fungsi mereka sebagai basyiron wa nadhiran, itu bisa kita bagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama adalah pertanyaan tentang perlukah sebenarnya seorang rasul itu diturunkan. Ini kita bahas pada minggu kemarin. Yang belum apa namanya sempat ikut bisa merujuk ke akun YouTube Asin Foundation. Di situ sudah kita rekamkan. Nah, ini gunanya rekaman ya. Bisa nanti coba merujuk ke sana ya, biar kita tidak mengulangi. Nah, yang kedua adalah yang kita akan bahas lebih detail, yaitu apa sih sebenarnya tugas utama para rasul itu, gitu ya? Apa sih sebenarnya tugas utama para rasul itu? Jadi Rasul
Rasul diturunkan itu perlu, ya perlu, sebab manusia itu sangat lemah, itu ya kemarin. Lah, sekarang pertanyaan kedua, oke, kalau memang perlu, lalu sebenarnya apa tugasnya? Oke, baik-baik, Rasul itu perlu, kita semua manusia lemah meskipun punya akal. Nah, sekarang apa tugasnya? Tugas para nabi dan Rasul itu apa? Itu kan, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Oke, maka ini kemarin ya. Oke, ini kemarin juga. Nah, ini ya. Jadi Rasul itu ala wazni fa'ul. Fa'ul itu artinya mempunyai fungsi sebagai ismul maf'ul, yaitu dikenai objek. Artinya seorang rasul itu dikenai pekerjaan, receive the action. Itu dalam grammarnya ya. Object is that which receive the action of verb. Nah, gitu ya. Jadi rasul itu adalah seorang manusia yang menerima pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Itu ya. Nah, jadi pesan itu apa? Pesan yang wajib disampaikan itu apa? Nah, ini Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa menyebutkan bahwasanya tugas utama yang paling utama, tugas puncak dari didatangkannya Rasul kepada manusia itu adalah untuk membawa manusia itu mengenal Allah, atau dalam bahasa sufi, dalam bahasa kajian keislaman disebut ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, kata Angga itu ya. Nah, pengenalan kepada Allah itu ada, bisa kita sebut sebagai naluri beragama. Naluri beragama setiap manusia. Gitu ya. Ini sangat common phenomenon ya. Naluri beragama itu adalah satu fenomena yang terjadi bahkan di setiap diri individu manusia. Kita bisa melihat orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi, mereka benar menyembah api. Tetapi yang kita ambil dari kebiasaan orang Majusi itu, kita bisa menjadi sadar bahwasanya itu loh orang Majusi, meskipun yang disembah api, tapi sesungguhnya mereka itu mencari Tuhan. Mereka itu mencari Tuhan. Sehingga kok tidak ditemukan Tuhan yang mampu mereka cerna ya, akhirnya mereka menyembah api. Gitu. Orang Jepang menyembah matahari. Mungkin setelah pencarian saya menyembah bulan-bulan kok kadang tidak ada, seperti perjalanan Ibrahim ya. Saya menyembah api, barangkali kok api seperti ini. Saya menyembah apa-apa kok dia tidak menemukan, akhirnya dia menemukan matahari sebagai sesuatu yang paling kuat, akhirnya dia sembah. Boleh jadi demikian ya. Jadi orang Majusi, orang Jepang, orang Buddha, semua jenis agama di dunia ini, kalau kita tarik benang merahnya, menunjukkan kepada kita bahwasanya naluri beragama, naluri untuk mencari Tuhan itu is very common phenomenon. Gitu ya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ali Al-Jurjawi, ini Al-Majus ini ya. Nah, paragraf kedua, fal majus qalu huwa hadzal unsur al-musamma naran fa'abatuha. Mereka melihat bahwasanya api itu adalah sumber dari segala sumber kekuatan, maka mereka fa'abaduha. Nah, orang-orang pagan, wataniyun,
Mereka membuat patung-patung dan akhirnya menyembah patung-patung tadi itu, meskipun patung itu diam. Ya, gitu ya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, bermacam-macam. Nah, gitu. Nah, walamma kanat ma'rifatul khaliq jalla sya'nuhu awwalu ma yajibu 'alal insan kana awwalu ma yaqumu bi adaihi al mursalun wa irsatul khalq ila hadzal khaliq al 'azim asy-sya'nul qawiyyu. Nah, ketika apa namanya kita menjadi sadar, ketika disadari bahwasanya naluri beragama adalah naluri yang paling fundamental, meskipun tidak terlihat ya, naluri yang paling fundamental, maka dengan sendirinya tugas seorang rasul adalah irsadul khalq ila hadzal khaliq al-azim, yaitu menuntun manusia untuk mengenal Tuhan li ajli ma'rifatillahi ta'ala jalla sa'nu. Ini disebutkan ya. Jadi universal, naluri beragama itu universal. Universalitas ini dengan sendirinya menunjukkan bahwasanya hampir pertentangan terdahsyat dan terlama yang terjadi di dunia ini sesungguhnya berpangkal dari perbedaan agama. Perbedaan suku kadang-kadang orang bisa memaafkan ya. Ya, artinya kadang-kadang bisa kita tolerir. Perbedaan agama yang kadang-kadang bisa ditolerir, tapi artinya yang ingin saya katakan adalah faktor yang banyak sekali memicu pertentangan di dunia ini dari sejak dulu hingga sekarang. Bayangkan di Timur Tengah sebagai medan peperangan antara Barat dan Timur, itu ya dipicu oleh agama. Bukan agamanya yang salah, tetapi dalam konteks pembahasan kali ini adalah karena agama itu sesuatu yang fundamental gitu loh. Jadi kok terus berlanjut gitu ya. Jadi pencarian orang akan Tuhan, naluri yang paling fundamental. Oke. Lah, tujuan para rasul diutus adalah li ajli ma'rifatillahi ta'ala. Lah, dalam juz 30 disebutkan ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari akhir nanti ketika kita sudah dihisab, maka ada wajah-wajah yang sangat-sangat sumringah yang mereka kepada Tuhan mereka nadhirah. Mereka bisa melihat Tuhan, ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah itu memang dalam Al-Quran itu disebutkan pada hari kiamat nanti ya, setelah kita dihisab bermacam-macam, maka kenikmatan yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah. Lah, yang terjadi di dunia ini sebagai judul slide saya ini, sesungguhnya kita itu tidak hanya merasakan ma'rifatullah itu di akhirat. Di dunia ini, dalam tanda kutip, kita sesungguhnya sudah bisa mengenal Allah, melihat, dalam tanda kutip ya, melihat Allah. Bukan melihat wujudnya, tapi melihat kebesarannya, melihat keagungannya. Gitu ya. Nah, 3 tahapan yang saya bagi dalam slide ini adalah menunjukkan yang pertama adalah ma'rifatullah itu sesungguhnya minallah lillah ilallah. Kita itu adalah penduduk langit yang bersekolah, yang bertamasya
yang jalan-jalan ke bumi untuk diuji, lalu kita kembali ke akhirat untuk kemudian dikasih tahu, untuk kemudian dibalas ujian kita tadi. Jadi dari Allah kita berangkat, di dunia ini kita melakukan segalanya karena Allah, dan kepada Allah di akhirat nanti kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Nah, gitu ya, ma'rifatullah. Lah, oke, ma'rifatullah di akhirat nanti. Oke, sekarang ma'rifatullah di dunia itu yaitu dengan wujud kita menyaksikan kebesaran Allah. Kalau kita amati dengan teliti, sesungguhnya menyaksikan kebesaran Allah itu terwujud dalam aturan, dalam dogma, dalam hukum, dalam etika yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan ini ya, nah ini ya, kita itu penduduk langit tadi ya, saya sampaikan tadi ya. Oke, ma'rifatullah di dunia, ibadah itu dibagi menjadi dua. Ini saya ingin menunjukkan bahwasanya wujud kebesaran Allah yang terangkum dalam 99 namanya itu bisa kita saksikan dalam ritual, dalam hukum, dalam etika yang diajarkan oleh Rasulullah. Katakan dalam ibadah makhluk, dalam sholat misalkan ya, ibadah makhluk, ibadah yang murni, yang untuk syarat sahnya, untuk rukunnya itu harus mengucapkan niat. Sholat, katakan, sholat itu berkomunikasi langsung dengan Allah. Ini sangat ma'rifatullah banget ini. Sholat itu ada 5 kali terus, itu disebutkan oleh Izzuddin bin Abdissalam sebagai tajdidul ahd, yaitu untuk memperbarui perjanjian kita dengan Allah 5 kali sehari wajibnya. Nah, puasa itu salah satu hikmahnya adalah kita bisa merasakan kepedihan orang-orang papa, kaum papa, mereka yang tidak bisa makan, mereka yang kekurangan. Puasa mengajarkan kita untuk berbagi, dan berbagi itu adalah sifat rahmah, bagian dari sifat rahmahnya Gusti Allah. Itu dalam ibadah makhluk ya. Ada nanti zakat pun ada gitu ya. Nah, dalam haji pun ada. Nah, sekarang ke ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu tidak murni, artinya tidak memerlukan niat untuk menjadi sah ibadah itu. Nah, dalam bebersih, dalam bekerja, dalam berdonasi, gitu ya. Dalam bebersih apa wujud kebesaran Allah di situ? Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Nah, dalam bekerja, di situ kita melihat kita itu merepresentasikan akhlaqu bi akhlaqillah, gitu ya. Itu menunjukkan kita untuk bekerja, untuk aktif. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Yang penting itu dabah, yang penting itu melata, yang penting itu bergerak. Kalau kita bergerak, insya Allah ada rezeki. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuqha wa iyyakum. Masyaallah. Nah, oke, donasi. Kalau kita berdonasi, donasi itu bagian dari ibadah mahdhah, agar harta kita tidak berkumpul di satu pihak. Nah, itu ya. Adil. Adil itu adalah mendistribusikan sesuatu yang sudah menjadi hak orang yang kita bagi tadi itu. Nah, itu angin mengajarkan sifat keadilan. Dalam donasi mengajarkan sifat keadilan. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, 1 menit lagi ya. Masya Allah ya, mungkin 1 atau 2 mungkin ya. Nanti bisa kita lanjut dalam diskusi online juga ya.
kita buat rekaman ini maksudnya agar kita tidak terputus-putus penjelasan ini. Kadang-kadang kan kalau online seperti ini ada gangguan sinyal, ada apa, ada itu. Kadang-kadang itu bisa kita putar di sini, gitu ya. Kalau aku waktu kosong mau mutar juga bisa, pergi ke YouTube itu. Oke, kita ingin menambahkan aspek fawaid lughawiyah, gitu ya, fawaid lughawiyah. Ini saya pikir perlu sebab minggu kedua itu kita gunakan bahasa Arab, minggu ketiga kita gunakan bahasa Inggris. Kita coba dulu ya, kita coba dulu untuk meningkatkan kemampuan kita. Oke, jadi dalam kitab itu disebutkan bahwasanya wahadil akhlak imma aidun nafuha ala nafsi insan kasideki. Wah, jadi imma aidun ini maksud saya imma aidun nuto ala nuto wa imma ala. Apa sih sebenarnya imma aidun ala wa imma ala, itu maksudnya apa sih seperti ini? Jadi imma ala itu maksudnya baik gitu ya, baik ini maupun itu, baik itu maupun ini, baik yang buruk maupun yang tidak, baik yang ganteng maupun yang kurang ganteng, misalnya gitu ya. Nah, saya kasih contoh dalam kalimat kunna na'mal yauman fa yauman liktisabi rizq imma aidun naf'uhu ala anfusina wa imma ala ghairina minas zawj wal abna wal usra kalil ummah. Kita bekerja setiap hari untuk mencari rezeki, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain, seperti istri, anak-anak, keluarga, bahkan. Nah, ini bisa kita gunakan. Kita bisa membuat uslub jumlah mufidah sendiri dengan membuat imma ait ini tetap. Yang penting mengandung imma ait ala wa imma ala gitu ya. Itu bisa kita praktekkan sendiri. Nanti kita sambung di diskusi ya. Syukran. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.